Emosi takut itu ada fungsinya, teman-teman. Takut itu adalah sinyal dari pikiran kita untuk memberitahu bahwa di depan kita ini ada bahaya. Bayangin kalau kita nggak bisa ngerasain takut. Ya, bayangin kalau kita nggak bisa ngerasain takut. Kita diajak ke lantai 20, lalu kita dibukain jendela, disuruh loncat, kita loncat aja, karena kita nggak punya rasa takut. Bayangin kita nggak punya rasa takut. Kita punya adrenalin, tapi nggak punya rasa takut. Dibeliin mobil baru atau motor baru deh, lebih seru ngebut kalau pakai motor katanya. Halo Bapak Ibu dan teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang emosi negatif. Mungkin sebagian besar dari kita berpikir bahwa emosi negatif itu adalah sesuatu yang harus dijauhi secara total, harus dihindari total, dan tidak bermanfaat sama sekali. Padahal tidak demikian juga. Emosi negatif ada, walaupun dalam derajat tertentu merugikan, tapi ternyata ada sedikit manfaatnya juga loh. Nah, apa sih sebenarnya manfaat yang sedikit itu? Jawabannya bisa ditemukan di video ini, dan video ini merupakan salah satu dari sekian banyak video webinar Toxic Positivity and Optimism yang saya bawakan beberapa minggu yang lalu. Jadi saya rekam webinarnya, total ada sekitar 100-120 menit, tapi sudah saya potong-potong sehingga menjadi 10-15 menit videonya, lalu saya upload satu persatu. Mengapa saya upload satu persatu? Supaya lebih mudah untuk mencernanya. Daripada kita langsung nonton video 120 menit, mendingan kita nonton part per partnya. Nah, video ini merupakan part kedua. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman belum nonton part yang pertama, bisa tonton dulu. Tapi kalau mau langsung mulai dari part kedua, nggak masalah sih, karena saya sudah potong sedemikian rupa agar bisa diikuti tanpa harus mengikuti part yang sebelumnya. Oke, selamat menikmati videonya, semoga bermanfaat, enjoy! Ya, kalau teman-teman pernah nonton film Inside Out, pernah nggak ngomong-ngomong? Pernah nonton ya semua ya? Itu film klasik banget sih. Ada 5 emosi dasar di film itu. Ada yang bisa bantu sebut nggak apa aja tuh? 5 karakter utamanya. Ada yang bisa bantu sebut di film Inside Out? Kan ada 5 ya. Yang pertama joy. Joy itu kegembiraan. Nah, 4-nya lagi, ada yang tahu nggak? Ada yang masih inget? Emosi-emosi itu representasi emosi dasar manusia. Wah, ada marah, anger ya. Ada sadness. Yang 3 nih, 2 lagi. Oh, ada sedih, marah, sadness, sedih, disgust. Oke. Ya, fear. Fear. Oke. Ya, itu 5 karakter itu, joy, lalu ada sadness, ada anger, ada fear, ada disgust. Itu representasi dari emosi dasar manusia. Ya, film itu nih, teman-teman. Film Inside Out itu, di balik film itu ada konsultan psikolognya, namanya Paul Ekman. Ya, jadi film itu ilmiah juga tuh ternyata ya, based on research-nya Paul Ekman tentang emosi dasar. Jadi ada 5 emosi dasar. Sebenarnya 6 sih di film itu ya. Sorry, di film itu nggak ditampilin yang ke-6, yaitu terkejut, surprise. Ya, ada 6 emosi dasar. Ada senang, ada sedih, ada takut, ada marah, ada jijik. Nah, kalau teman-teman lihat, dari 5 itu, yang positif cuma 1. Mostly negatif. Negatif dalam arti kita berharap itu nggak muncul. Yang positif dalam arti kita berharap itu muncul. Kita berharap senang ya. Dan kita nggak berharap sedih, kita nggak berharap marah, kita nggak berharap takut, kita nggak berharap jijik. Ya, 1 emosi positif, 4 emosi negatif yang dasar. Ya, itu menggambarkan lagi tuh, memang kita didesain untuk lebih mudah merasakan emosi negatif. Tapi lebih lanjut lagi, teman-teman. Emosi negatif itu nggak sepenuhnya buruk. Nah, ini yang mesti kita ketahui juga nih. Kita suka berpikir bahwa kita harus memiliki emosi positif terus dan melupakan emosi negatif. Ya, makanya ada toxic positivity ya. Kita dipaksa kalau mau sedih, oh berpikir positif aja. Kalau takut berpikir positif aja. Kalau cemas berpikir positif aja. Anggapan itu nggak sepenuhnya salah, nggak sepenuhnya benar. Nanti kita akan bahas. Boleh nggak sih kita berpikir positif? Itu nanti akan kita bahas. Tapi teman-teman perlu tahu dulu bahwa emosi negatif itu nggak sepenuhnya buruk loh, teman-teman. Yang namanya sedih, yang namanya takut, yang namanya jijik, yang namanya marah itu ternyata ada fungsinya. Fungsinya apa? Balik lagi untuk kita survive, untuk bertahan hidup. Ya, emosi takut yang pertama nih. Saya dulu tesisnya tentang fobia. Jadi takut dan kecemasan itu cukup banyak saya baca waktu itu ya, dan menggambarkan saya betapa mudah takut dan cemas. Emosi takut itu ada fungsinya, teman-teman. Takut itu adalah sinyal dari pikiran kita untuk memberitahu bahwa di depan kita ini ada bahaya. Bayangin kalau kita nggak bisa ngerasain takut.
Ya, bayangin kalau kita nggak bisa ngerasain takut. Kita diajak ke lantai 20, lalu kita dibukain jendela, disuruh loncat, kita loncat aja. Karena kita nggak punya rasa takut. Meninggal. Bayangin kita nggak punya rasa takut. Kita punya adrenalin, tapi nggak punya rasa takut. Dibeliin mobil baru atau motor baru deh. Lebih seru ngebut kalau pakai motor katanya. Dibeliin motor baru. Wah, seneng. Dibawa ngebut. Lewat. Ya, kita punya rasa takut. Untuk mencegah kita melakukan hal-hal yang berbahaya. Ya, itu pertama, fungsi dari emosi takut. Nah, ini emosi negatif ternyata ada gunanya. Fungsi emosi disgust, jijik ya. Jijik. Jijik itu juga ada gunanya, teman-teman. Kalau ada orang bersin di depan kita. Jijik nggak? Kalau ada yang nggak jijik, ngeri. Kalau saya sih jijik ya. Mungkin saya nggak marah, mungkin saya nggak ngomongin saya marah. Tapi dalam hati saya, wah ini manusia nih, nggak ada akhlak nih, bersin main di depan gue aja gitu. Emosi jijik itu juga ada fungsinya, teman-teman. Emosi jijik itu memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang nggak sehat. Itu fungsi emosi jijik. Kita jijik kalau ngelihat orang bersin di depan kita nggak ditutup. Itu jijik banget ya. Kita jijik kalau ada air liur orang lain. Itu juga kita jijik. Kenapa? Banyak kuman, banyak bakteri, banyak virus di sana. Ya, berbahaya bagi kesehatan gue. Kita jijik ke tempat pembuangan sampah di mana situ banyak sampah, banyak lalatnya, kita jijik. Kenapa? Karena otak kita kasih sinyal di sana banyak kuman, Vin. Ya, coba lu harus merasa jijik. Dan dengan jijik kita pergi dari sana. Nah, itu fungsinya emosi negatif. Sebenarnya mau menjaga kita. Tapi teman-teman, emosi negatif itu baik, ya. Tapi kalau kebanyakan nggak baik juga. Jadi emosi negatif ini harus kita lihat dengan sangat sangat bijaksana, asik ya bahasanya ya, bijaksana. Emosi negatif ini harus kita lihat dengan bijaksana. Kalau nggak ada, dia bahaya. Kalau kebanyakan, dia bahaya juga. Ya, bayangin kalau dikit-dikit takut, ya, bahaya juga ya. Diajak ke lantai 2, buka jendela langsung takut. Nah itu nggak baik juga. Ya baru naik motor, udah langsung takut, padahal dinyalain juga belum. Nah itu bahaya juga. Bayangin kalau dikit-dikit jijik, nggak ada apa-apa jijik. Ya apa bangun tidur langsung jijik gitu misalnya, mau ke toilet aja jijik, itu mau gosok gigi merasa jijik dengan air liur sendiri. Nah itu bahaya juga. Atau marah-marah mulu. Marah itu ada fungsinya. Marah itu sebenarnya sinyal bahwa ada orang lagi masuk ke teritori kita. Nah kita marah kalau ada orang nggak minta izin sama kita kan, ada orang main nyelonong kan. Marah itu memberitahu bahwa ada orang masuk ke teritori kita tanpa izin. Ini sebenarnya berkaitan dengan zaman dulu. Ya ada orang kalau masuk teritori kita tanpa izin kan bahaya. Ini siapa nih? Maunya apa? Nah itu fungsi marah itu seperti itu. Tapi kalau marah-marah mulu, ya orang stres. Orang-orang nggak punya pengendalian diri, nggak baik juga. Jadi emosi negatif pun sebenarnya ada gunanya, teman-teman. Walaupun kalau kebanyakan itu bahaya. So, teman-teman, ya di slide ini, di kabar buruk ini, saya ingin memberitahu bahwa bad news, otak kita tidak didesain untuk auto bahagia, tapi the good news is, emosi negatif itu nggak selalu buruk. Ya, kehadiran rasa sedih juga ada gunanya. Ini satu-satu saya jadi webinar emosi ya kalau saya jelasin fungsinya ya. Sadness pun ada fungsinya. Kalau kita merasa sedih, kita kan jadi lemes ya, bener nggak? Kalau kita sedih itu kita bawaannya pengen ngurung diri kan, pengen istirahat gitu. Nggak ada kan di sini yang kalau sedih tiba-tiba bersemangat gitu. Wah aku bersemangat, kenapa? Karena gue lagi sedih. Something wrong ya. Sedih itu membuat kita jadi ingin beristirahat. Artinya apa? Sedih itu untuk memberitahu bahwa, well Garvin, something's wrong. Lo istirahat dulu aja, lo take a break dulu aja, nggak usah paksain diri. Jadi kita diberikan waktu untuk istirahat. Ya kita butuh untuk istirahat. Nah, itu fungsi emosi sedih. Tapi kalau sedih melulu juga nggak bagus. So, emosi negatif itu ada fungsinya, teman-teman. Yang artinya, kalau kita merasakan emosi negatif, kita nggak perlu untuk langsung menolaknya. Karena di sana ada signal. Yang kita butuhkan adalah membaca signalnya. Yang tadi MC cerita, ya, dia mau ujian, dia cemas banget nih. Dia mau ujian, dia cemas banget. Itu kan sebenarnya sinyal kan? Emosi negatif itu kan cemas, takut itu sebenarnya sinyal. Nah, saya nggak tahu nih konteksnya gimana nih waktu dia mengalami itu. Tapi bisa jadi itu ada sinyal bahwa, well, something's wrong. Lo belum belajar misalnya gitu. Lo belum belajar dan lo harus belajar. Itu artinya sinyal yang baik. Tapi kalau udah belajar udah sampai bikin soal latihan, ngerjain sendiri, masih cemas juga. Nah, di sanalah artinya kecemasannya sudah berlebihan. Mulai kepikiran nggak, teman-teman? Gimana sih kadarnya? Ya, jadi
emosi negatif itu nggak selalu buruk, tapi kalau berlebihan jadi buruk. Ya sama, saya sebelum webinar ini juga cemas. Saya semalam aja masih mikir, besok gimana gue kalau ngomongnya nggak masuk, nggak kena ke yang hadir, wah nggak enak juga nih. Ya, dan itu membuat saya akhirnya apa? Membuat saya akhirnya mikir semalam, besok gue harus ngomong ini, ngomong ini. Bayangin kalau saya ngomong tanpa persiapan sama sekali, ya kacau. Ini jadi signal untuk kita preparation. Tapi kalau berlebihan juga nggak baik. Ya, dan di sini teman-teman saya mau memperkenalkan sebuah istilah yang namanya the positivity ratio. Ini sedikit teori psikologi ya. Ini ditemukan oleh Barbara Fredrickson. Ya, ini Barbara Fredrickson itu muridnya Martin Seligman, dan dia bikin riset ya, dia menemukan rasio positivitas perbandingan berapa emosi positif dan negatif yang kita butuhkan. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, kalau emosi negatif itu perlu, tapi nggak boleh berlebihan, seberapa banyak sih? Pertanyaan selanjutnya itu ya. Nah, perbandingannya adalah 3:1. 3 emosi positif berbanding dengan 1 emosi negatif. Nah, teman-teman, di sini juga menggambarkan, kalau kita hanya punya emosi positif, ya, dan emosi positifnya berlebihan, ya itu kan juga aneh ya. Bayangin kita dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, orang lihatnya cringe loh. Ini manusia kenapa sih dikit-dikit ketawa melulu nih? Kayak something wrong juga ya. Jadi kita butuh 3 emosi positif, 1 emosi negatif perbandingannya. Ya kita nggak bisa hidup tanpa rasa takut. Kita nggak mungkin hidup tanpa mengalami rasa cemas. Kita nggak bisa hidup tanpa rasa jijik. Kita nggak mungkin hidup tanpa rasa sedih. Itu udah paketan. Itu udah paketan. Tapi rasionya adalah 3 emosi positif, 1 emosi negatif. Yang artinya teman-teman, kalau kalian merasakan happiness ya 3 kali lipat, ya, ini angka kuantitatif, jangan terlalu dipusingin ya, jangan dihitung ya, jangan benar-benar dihitung. Ini perbandingan aja. Artinya kita perlu emosi positifnya banyak banget nih ya, 3 kali lipat kan, banyak banget nih ya, disertai dengan 1 emosi negatif. Kalau teman-teman lebih banyak ngerasain happy daripada ngerasain stres atau sedih, ya itu udah di track yang benar. Bukan 3:0. Kalau 3:0 itu artinya nggak mengalami emosi negatif sama sekali. Nah, kalau itu tracknya salah. Tapi kalau teman-teman mengalami lebih banyak emosi positif dan disertai dengan sesekali sedih, sesekali cemas, itu udah on the right track. Ya, karena memang perbandingannya 3:1. Kita butuh emosi negatif, tapi hanya 1/3 dari emosi positif yang kita alami. Dan di sini muncul pertanyaan baru, kenapa emosi negatif cukup 1 aja? Ya kenapa ya emosi positif harus 3? Karena balik lagi ke awal, teman-teman. Otak kita lebih mudah untuk mengingat emosi negatif. Ya cukup 1 emosi negatif aja, itu udah mengimbangi 3 emosi positif kita. Ya jangan dilebihin. Kalau kita sampai muncul 2 emosi negatif dan 3 emosi positif, itu udah langsung error tuh otak kita tuh, udah langsung nggak enak tuh. Ya kita lebih mudah untuk mengalami emosi negatif, teman-teman. Kita kembali lagi ya. Jadi cukup 1 aja, jangan 2. 2 itu udah berlebihan. 3 itu udah apalagi. Ya jangan 3:3, itu udah kebanyakan. Ya kita sangat rentan terhadap emosi negatif. Kenapa? Karena di balik emosi negatif itu ada pesan sebenarnya untuk kita survive. Kalau zaman sekarang mungkin bukan survive, untuk kita melakukan sesuatu yang harusnya kita lakukan. Seperti MC yang kalau mau ujian merasa cemas, itu artinya lo harus belajar. Seperti misalnya saya kalau atasan saya nelpon ya, ini deadline-nya belum tercapai, Vin. Itu kan saya takut cemas kan, itu juga signal kan. Lo harus kerja sekarang. Kalau lo nggak kerja, lo performa lo turun. Itu sebenarnya ada pesan di sana. Tapi kalau berlebihan, nah itu udah nggak benar. Kalau udah belajar masih cemas, nah itu udah salah tuh. Udah ngerjain dengan benar tapi masih cemas, nah itu ada salah tuh. Itu fungsinya.